Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada 3 konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa. Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Adapun dasar pendidikan Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945 berdua Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila. Kedua, ketetapan MPRS, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. TAP MPR nomor 2 tentang pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional atau yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan atau kemampuan berpikir kognitif, berkomunikasi atau bahasa, fisik, motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh berkembang serta tidak ada aspek terhambat. Para ahli PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. Oleh karena itu, sedapat mungkin sejak usia dini, seorang anak penting untuk dibimbing, dididik, dilatih, agar semua aspek perkembangannya dapat tumbuh progresif sesuai usianya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan anak usia dini berorientasi kepada tugas perkembangan, sedangkan sekolah dasar lebih berorientasi kepada penguasaan akademik dengan target tertentu. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu
formal, non-formal, dan informal PAUD. Formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, RA, dan bentuk lain sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau KB, atau taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lain sederajat PAUD informal yaitu pendidikan keluarga lingkungan, termasuk homeschooling. Dalam pendidikan Paslosi adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka antara umur 5 sampai 6 orang secara bersama-sama di sebuah tempat atau taman bermain, rumah, sanggar, atau lainnya. Berkaitan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia, pada umumnya taman penitipan anak atau TPA diperuntukkan bagi bayi usia 0 sampai 2 tahun, kelompok bermain atau KB untuk anak-anak usia lebih dari 2 sampai kurang 4 tahun, dan untuk taman kanak-kanak atau TK atau RA berusia 4 sampai 6 tahun. Kelompok taman kanak-kanak dibagi dua, yaitu kelas kecil atau kelas A, artinya untuk anak usia 4 sampai 5 tahun, dan kelas besar atau B untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Pengelompokan pendidikan berdasarkan umur juga dapat dilakukan dengan membagi anak usia dini menjadi kelompok umur 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Pendidikan di TPA lebih pada pengasuhan, penjagaan, pelayanan, dan perawatan. Pendidikan di kelompok bermain berfokus pada keterampilan dasar, yaitu menolong diri, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Unsur belajar lebih ditekankan kepada pembiasaan dan contoh melalui pola pengasuhan oleh guru. Titik tekannya ialah bermain sama dengan belajar. Bermain sesungguhnya anak belajar. Perubahan yang dicapai anak dalam bermain adalah hasil belajar. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Ada dua alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Pertama, berkaitan dengan perkembangan otak. Yang kedua, berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama, moral. Puncak dari perkembangan itu adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Dapat dikatakan bahwa pendidikan usia dini adalah meletakkan dasar bagi pendidikan selanjutnya. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Developmentally appropriate practice. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah yang pertama, terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan tetapi semua domain. Yang kedua, adanya keterkaitan atau integrasi antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ketiga, pendekatan berpusat kepada siswa, bukan guru, sehingga terjadi pola interaksi aktif pada diri anak dengan teman sebaya, dengan guru dan sumber belajar. Keempat, penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil, tetapi juga proses. Yang kelima, belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan.
Yang keenam, memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Dan yang ketujuh, mampu menumbuhkan minat belajar. Terima kasih.